Oke, kita kembali lagi di Borobudur Marathon Radio. Hari ini pembicaraan kita ini cukup exciting karena kita akan berbicara sama Pak Nano selaku dari Dirut dari Bank Jateng. Hai Pak Nano, apa kabar? Baik, baik. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Nano tentang apa sih sebenarnya yang menjadi alasan dasar Bank Jateng collab sama Borobudur Marathon dan juga ke depannya itu mau seperti apa? Terima kasih banget nih sama Bank Jateng ya. Sama-sama. Karena udah ini tahun ketiga kita sama-sama dan tapi ini pertanyaan banyak orang nih. Orang-orang banyak yang nanya karena kita Borobudur Marathon tuh pelarinya dari seluruh Indonesia. Ada beberapa malah mancanegara. Mereka juga bisa nanya, apa nih Bank Jateng? Siapa Bank Jateng dan kok mau mendukung Borobudur Marathon? Itu aku sering mulai dengar beberapa orang nanya-nanya itu, Pak. Bukan menurut Bapak sih, alasannya sebenarnya Pak, kenapa sih Pak mau dukung Borobudur Marathon, Pak? Pertama sederhana, Borobudur sendiri lokasinya di Jawa Tengah. Bank Jateng adalah banknya Wong Jawa Tengah. Ya. Jadi ya kita terpanggil untuk itu. Oke. Itu yang pertama. Tapi ada turunan yang lebih mendasar. Kenapa kita ikut dalam hal ini? Apa yang satu pertanyaan yang menarik adalah kalau orang bicara Borobudur bicara candi. Betul. Tapi derivatif dari itu kan kegiatan ekonomi. Ya. Ya. Nah, Bank Jateng adalah bank komersial yang salah satunya adalah bagaimana mengelola kegiatan ekonomi secara optimal, secara maksimal, dengan cara yang baik. Ya. Nah, khususnya di Borobudur ini adalah tempatnya, misalnya bukan saja UMKM yang sudah jadi, tapi banyak potensi-potensi ekonomi. Desa-desa sendiri juga sudah mulai kreatif. Ya. Mereka sudah mulai teknologi. Ini kalau tidak digarap secara konseptual, akan sia-sia. Oleh karena itu masuk melalui Borobudur Marathon. Dan satu lagi, maraton adalah kegiatan manusia modern sekarang. Banyak banget yang ikut maraton sekarang. Iyalah. Sekarang usia 50-60 kalau jadi runner itu bangga. Kayaknya mau jadi runner nih. Nah, mempertemukan dua aktivitas ekonomi, yang satu runner yang dari Jakarta, dari kota besar, jangan salah sangka. Mereka ke Borobudur bukan sendiri, biasanya sudah bawa putra-putra, bawa istri, dan jangan salah juga, mereka juga mungkin tidak runner, tapi mereka menikmati kuliner, salah satu kegiatan ekonomi. Benar. Nah, sehingga kita pun juga bukan hanya menyediakan tempatnya, tapi nanti kita akan cerita banyak bagaimana kita mengelola UKM secara higienis, sehat, dan berkualitas. Jadi artinya kalau yang ditargetkan Bank Jateng dari sini bukan semata-mata runnersnya aja. Bukan. Sebenarnya gimana? Itu bagiannya gitu. Tapi gimana caranya agar ekosistemnya ekonomi tadi yang di Jawa Tengah terbentuk kayak gitu? Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ikut Borobudur Marathon, yuk kalau tidak tahun ini, tahun depan harus ikut. Akan merasakan bukan maratonnya, tapi ketika kita lari, di masing-masing titik-titik itu ada sekolah-sekolah, desa-desa, kampung-kampung. Mereka juga melombakan bagaimana mereka menjadi tuan rumah yang baik. Benar. Dan maaf kata, ini menjadi potensi apa yang dinamakan ekosistem budaya. Ya. Nah, kalau ini gerakan atau greget masyarakat terhadap nilai ekonomis, nilai budaya itu terangkat, saya kira kita tidak perlu susah-susah menyuruh atau meminta mereka akan berpartisipasi langsung. Akhirnya mereka yang merasa memiliki. Nah, ini yang harus kita ungkit. Kegiatan Borobudur Marathon adalah kegiatan bagaimana kita mengungkit rasa persaudaraan dan rasa membangun ekosistem sehingga kesadaran gotong royong, kesadaran untuk menjadi tuan rumah yang baik, dan kesadaran untuk menjadi runner yang baik, dan kesadaran untuk menjadi bahwa kita Indonesia memiliki potensi yang besar. Kalau ini Borobudur Marathon bisa kita tangani secara profesional, maka ini akan menjadi potensi wisata dan menjadi salah satu aktivitas yang mendunia. Amin. Nah, ada satu pertanyaan lagi ya Pak. Kalau ini udah tahun ketiga dengan impact-nya udah terlihat belum nih dengan ekosistem ini terjadi? Karena ini banyak orang mulai bilang, ya
ngomongnya sih mau ekosistem, tapi kalau kita lihat sudah mulai ada apa nih Pak di ekosistem ini? Begini, kita nggak usah terlalu muluk-muluk bicara, tapi kita coba lihat parameter yang sangat simpel dan mikro. Apa itu? Ternyata dengan kegiatan Borobudur Marathon yang kita tata dengan api, ini menarik apa? Kegiatan mereka meningkat, sales meningkat. Oke, sales meningkat. Bukan hanya di UMKM. Jangan salah, hotel penuh. Benar, katanya orang-orang udah susah banget nyari hotel sekarang. Jangan coba-coba nyari di dekat 1 bulan, 2 bulan, habis. Habis semuanya. Nah, akhirnya apa? Timbul kesadaran masyarakat, rumah-rumahnya yang di sekitar Borobudur ini dijadikan homestay. Oke. Artinya mereka sudah mulai punya ownership-nya, oke deh pakai tempat saya, ekonomi bertambah. Nah, kita tata juga homestay ini agar higienis, punya standar minimal, dan akhirnya apa? Mereka akan sadar wisata dengan sendirinya. Benar. Dan itu apa? Uang akan beredar di situ. Betul. Jadi impact nyatanya tuh jelas banget ya kelihatan. Dan artinya growth-nya pun bisa kelihatan nanti Pak. Kelihatan dengan angka pun. Pak Nano, katanya, dan kalau nggak salah nih yang saya dengar, Bank Jateng tuh support runners juga, malah atlet yang disupport. Oh iya, karena ini kegiatan utama Borobudur Marathon adalah juga kita mencari talent. Mencari bakat-bakat dan mereka yang serius di bidang ini. Kita terpanggil sebenarnya. Oh gitu. Kita terpanggil untuk apa? Ya bukan membiayai, tapi coba mencari solusi bagaimana dia bisa setia dengan, kalau ini menjadi sebuah profesinya ya. Karena olahraga pun akan, kalau kita kelola dengan baik akan menjadi profesi yang. Ya kita kelola atlet-atlet muda, 1, 2 bahkan mungkin lebih. Untuk apa? Untuk coba mereka mencintai kapasitas atau hobi atau sesuatu yang ada dalam dirinya. Yes, benar. Ini artinya luar biasa ya, karena artinya Bank Jateng kalau yang saya lihat tadi artinya pertama mensupport acaranya, terus mensupport pelarinya, mensupport UMKM-nya, mensupport sekolah yang ciring-ciringnya. Jadi semuanya ini benar-benar menjadi satu kesatuan untuk membangun ekosistem wisata yang luar biasa, dari atlet, acara, pelari, UMKM dan lainnya. Ini semua, mungkin saya mau tanya pertanyaan lanjutannya Pak. Buat Bank Jateng tuh sepenting apa sih untuk membangun ekosistem di Jawa Tengah ini Pak? Begini, setiap manusia itu punya aktivitas ekonomi. Satu yang menarik. Kalau kita bisa kupas satu kegiatan ekonomi mereka, termasuk ini kita membiayai atlet dan apa. Dan kalau ekosistem terbentuk, Bank Jateng tidak mencari namanya sebuah keuntungan yang sifatnya finansial semata. Karena kita memang bank pembangunan daerah untuk agen pembangunan. Betul. Kalau ini aktivitas bisa kita tingkatkan dari yang kecil sampai besar, saya kira ini akan tumbuh menjadi aktivitas ekonomi yang snowball sifatnya. Benar. Dan ini kita tinggal mengelola. Ada pasar UKM, termasuk tadi ada Pak Woni segala yang ini cerita menarik. Ini adalah begini, bottom line-nya, latar belakang dari itu semua adalah bagaimana kita mengungkit kesadaran mereka untuk melakukan kegiatan secara baik dan profesional. Pak, ini menarik sekali. Tadi saya udah dengar ada beberapa kata tentang pasar harmoni. Oh, menarik. Ini saya mungkin mau nanya-nanya lagi, tapi pertanyaan ini kita tunggu sebentar lagi, karena buat teman-teman semua, di episode berikutnya kita akan ngobrol sama Pak Nano tentang Pawone Borobudur Marathon yang disebut tadi, dan apa sih pasar harmoni, dan gimana cara semua yang nanti akan datang ke Borobudur Marathon bisa menikmati ekosistem yang udah di-set oleh Borobudur Marathon dan Bank Jateng di pasar harmoni. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.